Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rencang-Rencang Sadayana. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Transformasi Digital akan memaparkan materi terkait dengan digital storytelling, blog, vlog, dan podcast sebagai media penyebar luasan. Di sini saya, Rayana Pratami Azara, sebagai moderator dan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Saudari Dila Alfitra Nur Azizah dan Saudara Sepnadi Taufik Rizki. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak terkait pematerian yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi digital storytelling. Penjelasan, digital storytelling merupakan sebuah praktik naratif kontemporer yang memanfaatkan kemampuan unik dari teknologi digital untuk merajut dan menyampaikan cerita lebih dari sekedar adaptasi metode bercerita tradisional ke arah digital yang melibatkan integrasi yang disengaja dan kreatif dari beragam elemen multimedia, termasuk teks, tertulis, gambar statis, ilustrasi digital, rekaman audio, meliputi narasi lisan, musik, latar, efek suara, dan video bergerak, animasi, dan juga elemen interaktif yang lain. Baik, penjelasan yang kedua adalah unsur-unsur digital storytelling. Nah, keefektifan sebuah digital story sangat bergantung pada sinergi dari berbagai unsur yang saling melengkapi dan memperkuat. Narasi yang kuat atau the narrative backbone ini adalah fondasi utama mencakup tema sentral yang menjadi fokus karakter nyata atau fiktif, yang menggerakkan peristiwa, struktur plot yang terorganisir, awal perkembangan, klimaks, resolusi, atau sudut pandang naratif yang dipilih secara strategis, dan pesan atau makna inti yang ingin disampaikan. Kekuatan narasi terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian, membangun rasa ingin tahu, dan menciptakan keterikatan emosi. Ya, dan juga emosional pada cerita. Pemilihan visual yang relevan, kualitas produksi yang baik, komposisi yang menarik, dan transisi antara visual yang mulus berkontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengalaman audiens. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan digital storytelling di Indonesia. Nah, digital storytelling ini sudah berkembang dari masa ke masa. Nah, salah satunya mengikuti perkembangan dari tahap awal munculnya hingga tahap puncaknya. Adapun masa ataupun fase awal itu terjadi ketika media sosial belum berkembang luas gitu. Nah, jadi dari sini mungkin baru muncul digital storytelling itu seperti blog-blog pribadi yang berupa catatan harian di beberapa platform gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu fase ketika sudah mulai ada media sosial, yaitu era tahun 2000-an mungkin ya. Nah, di sini pengguna di sini sudah muncul beberapa platform untuk digital storytelling gitu, seperti YouTube, dan ada media sosial yaitu seperti Friendster, Mocipelli, Facebook, Twitter. Nah, itu udah mulai bermunculan gitu pada era 2000-an tuh. Nah, di sini juga YouTube tuh baru menjadi wadah untuk tempatnya memposting video-video gitu dari para vlogger gitu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu era mulai adanya smartphone gitu. Smartphone-nya sudah mulai berkembang, yang dulunya itu masih cinit-cinit kayak gitu ya, ketik-ketik. Nah, ini udah mulai berkembang menjadi seperti layar sentuh gitu si HP-nya tuh. Nah, ini tuh
menjadikan patokan digital storytelling pun berkembang menjadi lebih luas lagi, yaitu seperti udah adanya vlog, terus tuh podcast, karena mungkin ada kemudahan akses gitu ya untuk mengkonsumsi konten-konten tersebut gitu, sehingga mulai banyak juga gitu yang berkembang di digital storytelling itu. Nah, terus di sini sudah mulai juga masuk ke Indonesia tuh platform-platform seperti TikTok, Instagram, yaitu Instagram Reels, terus tuh YouTube Short, terus tuh dengan konten yang biasanya berdurasi pendek gitu ya. Nah, di sini udah mulai ada tuh. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh ada tuh yang kelima tuh munculnya tren gitu. Nah, munculnya tren menjadikan gaya dan digital storytelling di Indonesia itu semakin berkembang pesat gitu, mungkin karena ada tren-tren seperti itu gitu ya. Nah, hal ini pun menjadikan digital storytelling itu berkembang sangat pesat. Materi selanjutnya yaitu mengenai platform dan format digital storytelling. Nah, setelah ada fase-fase perkembangannya, di sini pun disebutkan ada beberapa platform yang digunakan untuk format digital storytelling. Nah, yang pertama yaitu blog. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan blog, yaitu sebagai tempat menulis teks, narasi yang biasanya disertai beberapa video ataupun gambar gitu. Nah, dan narasinya juga disesuaikan oleh kita gitu. Nah, terus yang kedua yaitu vlog atau dapat diartikan sebagai video blog. Nah, vlog ini biasanya mendeskripsikan dengan berupa video gitu ya. Biasanya isinya itu menceritakan kisah dari kehidupan mereka gitu. Nah, untuk vlog sendiri biasanya itu terdapat di YouTube, TikTok gitu, yang notabene lumayan panjang gitu. Nah, sekarang juga sudah mulai banyak ya konten-konten kreator gitu yang bermunculan mengais usaha sambil membuat vlog juga gitu, menjadi keuntungan yang cukup lumayan gitu bagi mereka. Nah, ketiga yaitu podcast. Podcast mungkin kita sudah sering mendengar gitu ya, dari teman-teman pasti banyak yang suka ngedengerin podcast gitu. Nah, podcast ini merupakan platform yang biasanya tuh kita kita ngedengarnya tuh kayak audio visual doang gitu. Nah, ini tuh biasanya kita saling diskusi atau menceritakan kisah-kisah seperti itu. Nah, biasanya platform podcast ini adanya di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast gitu. Nah, terus yang keempat yaitu platform media sosial. Nah, kita sudah tidak aneh lagi dengan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok gitu. Nah, dari platform ini yang termasuk lingkup media sosial tersebut memungkinkan penyebaran digital storytelling melalui kombinasi antara teks, gambar, dan beberapa video gitu ya. Nah, terus yang kelima yaitu website. Nah, website itu masih sering kita pakai gitu ya buat menulis gitu kan. Nah, terus yang keenam yaitu presentasi multimedia. Nah, presentasi multimedia juga termasuk ke dalam penyebaran digital storytelling gitu. Nah, perangkat ini biasanya menggunakan seperti alat pembantu PowerPoint, terus tuh laptop. Nah, seperti yang saya lakukan ini juga merupakan salah satu platform dari dari digital storytelling. Nah, terus yang ketujuh yaitu merupakan buku digital. Nah, buku digital juga merupakan salah satu perkembangan dari digital storytelling, karena di dalamnya itu terdapat format-format tentang digital storytelling.
Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi penyebarluasan konten digital storytelling. Di mana agar konten kita dapat mencakup halayak yang luas, kita perlu melakukan strategi pendekatan atau penyampaian secara komprehensif yang dimana teman-teman bisa lihat ada 8 poin utama. Di mana yang pertama ada optimasi konten untuk penemuan yang memuat terkait dengan kita harus melakukan riset atau membuat suatu kata kunci untuk suatu konten kita agar konten kita tersebut relevan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Seperti misalkan ada optimasi metadatanya, kita harus tahu judulnya kayak gimana, data yang diambilnya seperti apa. Dengan seperti itu, kita bisa menyesuaikan dengan format konten, algoritma, dan praktik terbaik di setiap platform yang ada. Lalu yang kedua ada promosi aktif di media sosial, di mana kita secara langsung harus membagikan konten kita secara strategis di berbagai macam platform gitu ya, yang sesuai dengan target audiens yang ingin kita capai. Seperti misalkan menggunakan hashtag, reels atau sound yang berkaitan dengan video yang sedang kita buat atau konten yang kita akan luncurkan, seperti itu. Terus yang ketiga ada kolaborasi dengan pembuat konten lain, yaitu dengan bekerja sama dengan konten kreator lain untuk memiliki audiens yang serupa gitu ya. Jadi kita bekerja sama nih teman-teman semua sama konten kreator yang memiliki audiens yang sama. Misalkan kayak Jerome Paul ini bahkan bekerja sama dengan Cinta Laura, di mana dua-duanya sama salah satu konten kreator yang aktif di bidang pendidikan gitu ya. Lalu yang keempat ada membangun komunitas interaksi dan audiens, di mana dengan adanya konten kita itu kita harus bisa nih mendorong si audiens untuk melakukan sesi tanya jawab, misalkan memberikan umpan balik atau mengadakan sesi tanya yang berkaitan dengan konten tersebut untuk meningkatkan engagement dari media sosial kita atau dari konten kita tersebut. Lalu yang kelima ada pemanfaatan email marketing, di mana bukan hanya dari segi penyebar luasan konten secara disalin link gitu ya melalui media-media platform yang lainnya, tapi tentu dengan email juga akan sangat berpengaruh gitu. Dengan adanya email yang terstruktur membuat berbagai macam pihak atau halayak dapat menikmati konten tersebut di berbagai acara atau kegiatan. Jadi kesan dari konten kita itu bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Seperti itu, yang penting pada dasarnya kita harus mencakup target atau audiens yang ingin kita capai, seperti itu. Lalu yang keenam, ada analisis kerja dan adaptasi strategi, di mana kita ini memantau kinetrik atau kinerja dari konten itu sendiri gitu. Seperti kita melihat like-nya berapa, terus comments-nya berapa, yang membagikan konten kita atau membagikan ulang konten kita ada berapa orang, untuk menganalisis apa yang berhasil dan tidak berhasil ini. Nah, dengan adanya analisis ini dapat membantu strategi penyebaran konten yang lebih baik di masa yang mendatang. Lalu yang ketujuh ada konsistensi dalam publikasi, di mana kita mengunggah konten secara teratur untuk mempertahankan minat dari audiens itu sendiri dan membangun ekspektasi yang baik di mana jadwal ini atau jadwal pengunggahan konten ini tentunya sangat penting gitu, terutama dalam memperhatikan audiens kita itu sendiri. Dan yang terakhir ada mendorong berbagi atau shareability, di mana kita bukan hanya membuat tapi menciptakan konten yang sangat menarik sehingga audiens termotivasi untuk membagikannya lagi dengan jejaring sosial di lingkupnya, seperti itu. Akhir yang akan memaparkan terkait manfaat dan dampak digital storytelling. Nah, perlu diketahui dengan adanya digital storytelling ini dapat menggabungkan antara narasi dengan teknologi multimedia untuk meningkatkan keterlibatan dari audiens itu sendiri, lalu juga untuk memperkuat daya ingat dan membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Dengan adanya metode ini juga untuk memperluas jangkauan pesan secara global, demokratisasi narasi, membuat suatu pembelajaran yang lebih efektif, dan menjadi alat yang paling ampuh untuk melakukan advokasi sosial. Selain mengembangkan kreativitas dari pembuatnya, digital storytelling ini juga membantu organisasi untuk membangun suatu merek yang lebih otentik dalam meningkatkan loyalitas pelanggan atau audiens dengan cara yang paling bermakna sesuai dengan kebutuhan dari konten maupun audiens itu sendiri. Alhamdulillah untuk pematerian telah selesai dilakukan. Nah, gimana nih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik? Apakah sudah dapat dipahami terkait materi ini?
Jika sudah, yuk kita simpulkan. Digital storytelling menggabungkan beragam elemen multimedia dalam narasi modern untuk menciptakan pengalaman bercerita yang lebih kaya. Unsur utamanya meliputi narasi yang kuat, visual memperkaya, audio pendukung, teks relevan, dan resonansi emosional. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan berevolusi dari blog sederhana hingga kepada format multimedia di era mobile dengan platform populer seperti vlog, podcast, dan media sosial. Efektivitas penyebarannya membutuhkan strategi optimasi konten, promosi aktif, dan konsistensi publikasi. Manfaatnya mencakup peningkatan keterlibatan audiens, penguatan daya ingat, perluasan jangkauan, demokratisasi narasi, serta efektivitas dalam pendidikan, serta advokasi hingga kepada pemasaran. Akhirnya sekarang kita berada di sesi penutup. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rencang-rencang yang telah menyimak materi dengan baik hingga kepada kesimpulannya. Dan di sini juga saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.